Bandoh kesal karena Bouya menghajar Senda kemarin. Yamazaki menjelaskan bahwa Bouya itu anak baru saat Bandoh masih dalam masa skorsing dan dia juga yang menghajar Akutsu sekali pukul. Dia juga yang membuat Senda dihajar sekali pukul yang membuat anak buah Senda lari ketakutan. Rumornya dia juga yang menghajar Hiromi dan Makoto sekali pukul juga. Bandoh terkejut mendengarnya. Kita harus cepat membereskan dia, jika tidak, mungkin dia bisa menjadi rendaman berikutnya. Bandoh menyuruh Yamazaki untuk memanggil Bouya ke sini dan Bouya akan dijadikan tangan kanan Bandoh. Kembali ke Bouya dan Yasuda yang sedang berada di rumah sakit. Bouya kesal karena ditipu oleh Yasuda yang ternyata mengajaknya ke rumah sakit untuk menjenguk Hiromi dan Makoto. Yasuda terkejut saat melihat Bouya langsung berubah pikiran saat melihat suster cantik. Bouya menanyakan kamar Hiromi dan Makoto dirawat ke suster tersebut. Bouya menjelaskan ke suster bahwa mereka adalah teman baiknya dan Bouya kepikiran mereka sampai Bouya bolos sekolah demi menemui Hiromi dan Makoto. Mereka bertemu dengan Honjo yang juga sedang menjenguk Hiromi dan Makoto. Yasuda menanyakan bagaimana keadaan Hiromi dan Makoto ke Honjo. Honjo menjelaskan bahwa mereka baru saja tertidur dan untuk Hiromi dia mendapatkan 7 jahitan di kepala dan 2 atau 3 tulangnya retak. Honjo merasa heran siapa yang telah membawa Hiromi ke rumah sakit. Seorang perawat mengatakan kepadaku bahwa dia tergeletak di depan pintu rumah sakit tapi Hiromi pun tidak mengingat hal itu. Bouya mengatakan kalian pasti berpikir hanya aku yang dapat melakukannya kan, tetapi Yasuda tidak mempercayainya. Yasuda menjelaskan bahwa Honjo harus berhati-hati, Bandoh pasti akan mengejarmu dan lebih baik bersembunyi untuk sementara waktu. Honjo berkata kalian juga harus berhati-hati dan aku minta maaf karena melimpahkan masalah ini kepada kalian. Yasuda menanyakan kemana kau akan pergi. Pon menjawab akan ke tempat persembunyian. Yasuda berpikir untuk bersembunyi juga, tetapi di waktu yang bersamaan dia kehilangan Bouya yang mengikuti suster cantik. Ternyata Bouya sedang asik menggoda suster cantik. Yasuda kesal karena Bouya lebih mementingkan wanita dibanding permasalahan saat ini. Honjo marah dan akan mengirim Bandoh ke IGD. Bouya memperhatikan Pon yang pergi menggunakan motor. Bouya meminta Yasuda untuk membelikan jus. Bouya mengatakan apa-apaan tanganmu itu. Yasuda mengatakan uangnya mana, bagaimana aku bisa membelinya tanpa uang? Dijitaklah Yasuda oleh Bouya. Bouya berkata kau mengajakku untuk tidak bersekolah dan sudah sewajarnya kau membelikan aku beberapa jus. Tak ada yang mengajarimu bertingkah laku ya? Tiba-tiba Yasuda terlempar ke arah belakang Bouya. Bouya kesal kepada Yasuda karena mengira Yasuda sengaja menghantam Bouya. Yasuda memberitahu bahwa merekalah yang melemparku. Lalu Bouya memperhatikan mereka. Akhirnya aku menemukannya. Ternyata kalian di sini. Bandoh-san memanggilmu, jawab panggilannya. Yasuda ingin melarikan diri, tetapi Yasuda juga ikut dipanggil oleh Bandoh. Bouya berkata, tahukah kau sedang berbicara dengan siapa? Malah mereka yang diajar oleh Bouya. Jika ada yang diinginkan dariku, temui aku secara pribadi. Memangnya kau siapa? Itu pesan yang disampaikan oleh Bouya. Yamazaki mengatakan kepada Bandoh sepertinya dia tidak ingin bergabung dengan kita. Bandoh sangat marah mendengar jawaban itu dari Bouya. Walaupun itu ikan teri sepertimu, aku masih bisa berdiskusi tergantung moodku, begitu yang disampaikan oleh Bouya. Ditendanglah anak buah Bandoh karena Bandoh kesal jawaban dari Bouya. Bandoh marah dan akan menghabisi Bouya dengan tangannya sendiri. Yasuda mengatakan kita harus pergi dari sini. Bandoh tidak akan segan-segan lagi. Bouya berkata jika kau takut pulanglah sendiri. Yasuda berkata tidakkah kau dengar Honjo-san berkata kita harus bersembunyi untuk sementara. Bouya memberitahu Yasuda bahwa Pon tidak berpikir untuk kabur. Dia tidak lari, dia terus mengawasi Bandoh si brengsek itu. Raut wajahnya mengatakan itu membunuh atau dibunuh.
Dia berjalan di jalan yang berbahaya, aku harus menyelesaikan segalanya sebelum keduluan dia. Yasuda begitu gembira karena Bouya ingin membantu Honjok-san. Bouya berkata, aku benci berenang, aku tak bisa begitu saja lompat dari kapal di tengah jalan. Bouya begitu malu karena diperhatikan seperti itu oleh Yasuda. Yasuda berlari terburu-buru ingin memberitahu mereka, tetapi Bouya ingin mencegahnya. Bouya berkata, bodoh mungkin tidak terlihat tetapi aku mudah malu. Yasuda menjawab, tenang, aku baru saja merubah pendapatku tentangmu, awalnya aku salah paham tentang kau. Tetapi Bouya memperhatikan seseorang di belakang Yasuda. Ternyata dia adalah Yamazaki yang akan menghajar Yasuda menggunakan pipa besi. Bouya berteriak ke Yasuda bahwa ada seseorang di belakangnya. Yasuda melihat ke belakang. Pipa besi tersebut mengenai Yasuda hingga membuatnya jatuh dari jembatan. Bouya segera berlari untuk menyelamatkan Yasuda yang terjatuh dari jembatan. Yamazaki memandangi mereka dari atas jembatan. Bouya mencoba membangunkan Yasuda yang terjatuh dari atas jembatan. Beruntunglah Yasuda yang masih bisa sadar setelah dipukul menggunakan pipa besi dan jatuh dari jembatan. Muncul seseorang di hadapan mereka. Dialah Bando dan Bando memperkenalkan diri kepada Bouya. Bouya sangat marah saat melihat sosok Bando. Bouya pun dikepung oleh anak buah Bando. Bando berkata, aku datang sesuai yang kau minta. Tetapi Bouya memperhatikan Yamazaki yang sudah memukul Yasuda. Bouya berkata kepada Yasuda untuk tetap tenang, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bando menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bouya. Berlarilah Bouya menerobos mereka semua. Bouya menghindari pukulan mereka dan mulai menghajar mereka satu persatu. Ditendanglah anak buah Bando oleh Bouya agar bisa melarikan diri. Bouya melihat ada celah untuk melarikan diri. Bando resah karena melihat Bouya masih bisa bertahan meskipun sedang menggendong Yasuda. Yamazaki pun maju dengan pipa besinya untuk menghajar Bouya. Bouya melihat seseorang yang sedang berkendara di jalan. Bouya ingin segera melarikan diri tetapi dihadang oleh Yamazaki. Dilayangkanlah pipa besi ke arah Bouya. Bouya menahan pipa besi menggunakan kepalanya dan menangkap pipa besi tersebut. Bouya berkata, kau yang menghajar Yasuda, akan aku ingat wajahmu. Dilemparlah Yamazaki oleh Bouya. Yamazaki memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Bouya. Bando berteriak jangan sampai mereka melarikan diri. Dan seperti inilah cara Bouya melarikan diri. Bouya berhasil melarikan diri dari mereka semua. Bando ingin mengejarnya tetapi sudah tidak sempat. Bando berteriak, kau tidak akan bisa lari dari kami, katakan juga itu kepada Honjo. Bouya menghentikan motornya. Bouya berkata, lain kali akulah yang akan mendatangimu dan nantikanlah itu. Bando pun marah mendengar perkataan itu dari Bouya. Yamazaki menyampaikan, kita harus segera menghancurkan orang itu. Bouya berhasil mengantarkan Yasuda ke rumah sakit. Bouya pulang dengan berjalan kaki. Apakah kalian tahu Bouya berpapasan dengan siapa? Dialah rindaman rival Bouya nantinya. Sampai bertemu lagi di chapter selanjutnya, jangan lupa like, follow, dan subscribe.